Baik, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga ya. Ibu dan Bapak sekalian, mata kuliah kita ini namanya Halal and Green Logistik atau Halal and Green Supply Chain Management, sama saja. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya ingin dulu menunjukkan apa yang akan kita bahas selama satu semester ini. Ya, saya boleh slide show kan juga boleh ya, kelihatan lebih jelas. Nah, ini gambaran kompetensi map selama kita pelajari selama satu semester. Yang bagian bawah, yang warnanya hijau, ini topik yang berkaitan dengan green logistik atau green supply chain management. Kemudian yang warnanya coklat muda itu yang berkaitan dengan halal. Nah, artinya topik green itu akan kita bahas dalam rangka nanti sebagai bahan untuk ujian di UTS. Kemudian topik halalnya setelah UTS, yaitu dalam rangka untuk materi UAS. Di samping itu, Bapak sekalian, juga memberikan tugas kepada Ibu dan Bapak yang nanti merupakan komponen hitungan kelulusan yang dari mata kuliah, yaitu ujian UTS, UAS ditambah dengan tugas, kemudian ya ada komponen absensi juga lah. Jadi ada 4 komponen utamanya, tapi absensi itu kurang lebih 5%, kemudian nanti ada komponen tugas 20%, nah sisanya itu tentu sekali nanti 20%, 30% itu adalah UTS dan UAS. Nah, sekalian, kalau kita lihat di bagian awal, jadi first week itu, minggu sekarang, kita akan membahas tentang apa perbedaan. Ini ya, paling kiri ini. Kalau kursor saya kelihatan nggak ya, Bapak? Pak Kresna, kelihatan nggak kursor saya ini? Kursor nggak kelihatan, Pak. Cuman tulisannya nggak kelihatan, Pak. Apanya? Tulisannya, Pak. Kurang jelas, Pak. Oh, gitu. Ini kalau tulisan di dalam kotak ini. Ya. Jelas nggak kelihatan? Pak Anwar bisa kelihatan tulisan ini? Kalau pakai laptop kelihatan, Pak. Oh, ini pakai pakai apa itu handphone. Kalau pakai laptop kelihatan ya? Karena ini sudah ya kelihatan, Pak. Slideshow ya. Kelihatan, Pak. Oke. Minggu pertama kita akan membahas apa perbedaan antara traditional supply chain and green supply chain. Kemudian nanti di second week kita akan membahas tentang klasifikasi green supply chain management and IT as a driver of green supply chain management. Membahas tentang klasifikasi green supply chain itu apa dan bagaimana information teknologi sebagai driver atau penggerak. Ya, kemudian minggu ketiga, the third week, kita akan membahas tentang benefit of implementing green supply chain. Mengapa berbagai perusahaan mengimplementasikan green supply chain? Manfaatnya untuk apa? Kemudian the fourth week atau minggu keempat, kita membahas tentang green purchasing dan strategi yang digunakan dalam green purchasing dalam rangka kita menilai performansi dari supply chain secara keseluruhan. Minggu kelima kita akan bahas tentang perbedaan antara tradisional logistik, kemudian green logistik, green transportation, green distribution, green warehousing. Oke. Minggu ke-6 kita akan membahas tentang reverse logistik and circular economy atau logistik balik. Nah, logistik balik. Apa itu logistik balik? Nah, nanti kita akan bahas dan apa circular economy. Minggu ke-7 ya. Ini minggu terakhir sebelum UTS,
kita akan membahas tentang green supply chain performance atau kinerja dari green supply chain management. Setelah UTS, kita akan membahas tentang halal. Pertama, topiknya adalah skop dari halal logistik dan industri perspective on halal logistik. Apa ruang lingkup dari halal logistik? Kemudian bagaimana perspektif industri terhadap halal logistik itu. Kemudian pertemuan ke-9 membahas tentang prinsip-prinsip dan peluang dari halal supply chain. Yang ke-10 kita membahas tentang halal value chain in Indonesia. Nah, setelah membahas tentang halal value chain in Indonesia, kita membahas tentang traceability and quality assurance in halal agro industry supply chain. Traceability atau kemampuan penelusuran, kemampuan telusur dan quality assurance jaminan mutu di dalam halal agro industry supply chain. Berikutnya adalah tentang halal economic opportunity in Malaysia. Setelah kita membahas Indonesia, kita bahas tentang Malaysia. Nah, mengapa Malaysia? Karena Malaysia merupakan hub halal logistik yang famous lah, yang terkenal di dunia. Jadi Indonesia kalah dibanding Malaysia. Jadi dia mengklaim menjadi hub halal logistik untuk kawasan dan bahkan dunia, ya, bukan kawasan Asia saja. Kemudian lanjut nanti ke halal potensi di ASEAN, negara-negara ASEAN, dan bagian terakhir adalah kita membahas tentang halal logistik di Islamic country atau negara-negara Islam. Nah, tujuan dari membahas topik ini, harapannya atau learning outcome dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dampak logistik dan supply chain terhadap lingkungan dan menganalisis halal value chain untuk makanan, minuman beverage, tourism, fashion, media, recreation, pharmaceutical, cosmetic industry, after studying green and halal logistic supply chain, ya. Nah, jadi setelah mempelajari ini semua, harapannya itu 2 kompetensi yang diharapkan, tentang green dan tentang halal. Jadi topik awal saya pilihkan tentang green, topik berikutnya halal. Meskipun mata kuliah disebut sebagai halal dan green, karena halal itu di yang paling ujungnya. Setelah kita green itu bagian dari halal sebenarnya, Bapak sekalian, ya. Nah, ini yang akan kita bahas selama 1 semester. Mungkin ada yang ingin komen dulu tentang ini, topik ini, selama 1 semester ini. Nggak ada, Pak. Ada, ya? Baik, kita lanjutkan. Berapa, ya? Kita lanjutkan. Kalau Ibu dan Bapak melihat ini, maka Ibu Bapak, apalagi sarjana logistik, ini akan tahu ini adalah gambar apa, gitu. Bapak. Gambar apa? Pak Marcelino, ini gambar apa? Gambar apa, Pak Marcelino? Ini alur logistik ya, Pak? Alur logistik. Pak Kresna, ini gambar apa, Pak Kresna? SCM, Pak. Supply Chain Management, Pak. Supply chain. Bu Awal, ini gambar apa? Bu Rian, ini gambar apa nih, Bu Rian? Alur produksi, Pak, sampai ke customer. Pak Depi, ini gambar apa, Pak Depi? Distribusi, Pak. Harus distribusi. Arus distribusi. Coba yang lainnya, ya. Bu Diska, ini gambar apa?
Itu proses supply chain, Pak. Proses supply chain. Oke, bagus. Berapa? Jadi ini adalah gambar dari supply chain. Nggak pakai manajemen. Supply chain. Jadi ini objeknya. Itu kalau orang melihat gambar ini, maka apalagi mahasiswa logistik sudah tahu, ini adalah gambar dari supply chain. Nah, supply chain itu apa? Sebenarnya sedikit, karena kita membahas tentang green supply chain. Nah, siapa yang tahu ini? Dabira, Bu Dabira, tahu supply chain itu apa? Ya Pak, coba menjawab ya. Supply chain itu adalah alur informasi, produk, dan juga uang dari hulu ke hilir yang melibatkan dari supplier, manufaktur, warehouse distribution center, dan sampai ke customer atau hilirnya itu tadi. Iya, iya. Oke, bagus. Bu Siva ada nih? Siva, monitor? Iya, halo Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan supply chain, Bu Siva? Proses kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan produksi, persediaan, dan pengiriman produk atau layanan jasa kepada pelanggan. Oke. Bagus. Di berapa sebenarnya ada banyak definisi supply chain. Nah, definisi dari supply chain pada banyak. Nah, ada definisi yang terkenal juga, beberapa definisi terkenal dan mudah diingat. Kalau kita lihat dari gambar ini, supply chain itu kan membentuk apa itu Bapak sekalian? Ini garis-garis seperti gini nih. Membentuk apa tuh Pak Kresna? Membentuk apa ini? Satu, dari supplier, manufaktur, warehouse, customer, membentuk apa ini? Ada garis-garis gitu. Bu Lia, membentuk apa yuk? Yulia. Membentuk hubungan, Pak. Proses, Pak. Proses. Pak Kresna membentuk apa Pak? Hubungan, Pak. Hubungan. Keterikatan. Hubungan. Yang lainnya? Keterlibatan, Pak. Keterlibatan. Siva, Bu Siva. Pak Marcelino menunjukkan apa nih? Marcelino. Pak Marcelino. Harus proses, Pak. Harus proses. Ya. Saya ingat kita Pak Kresna ya, berapa waktu yang lalu ya kita mulai RPL ini satu tahun yang lalu lah ya. Kita mulai menggunakannya pakai Zoom ya Pak Kresna ya. Jadi sekarang sudah apa itu namanya menjadi hal yang lumrah. Kalau dulu kita memulai ya mungkin sedikit orang yang baru pakai Zoom. Kita mulai pembelajaran ini RPL itu pakai Zoom dari sejak RPL ini. Kita alhamdulillah sudah familiar semuanya menggunakan Zoom. Ya, Bapak, kalau kita lihat ini garis-garis ini yang Ibu Bapak bilang tadi hubungan ini menunjukkan suatu network atau jaringan, begitu kan? Network atau jaringan. Saya buka judulnya di atas itu. Jadi supply chain itu adalah supply chain itu kan objek, sama seperti saya mengatakan misalkan laptop itu apa? Supply chain itu apa? Supply chain itu adalah sebuah networking organisasi, jaringan organisasi yang terdiri dari empat organisasi utama, yaitu supplier di sisi upstream, kemudian manufacturer, kemudian warehouse and distribution sebagai channel distribution, and customer. Jadi ada 4 organisasi. 4 organisasi ini ngapain? Mereka yang tadi disebutkan saling berhubungan. Saling berhubungan disebut sebagai the activities associated. Dia saling dalam rangka apa? Dalam rangka mengalirkan dan mentransformasi. Jadi bukan hanya dialirkan, tapi transformasi. Kalau transformasi itu maksudnya apa?
Siapa tahu dia maksudnya apa? Transportasi itu. Transformasi. Pak Depi. Urian. Perubahan Pak, perubahan untuk Oke. menjalankan lebih baik. Yang Ibu Rianwati. Bagus. Jadi transformasi itu maksudnya adalah perubahan bentuk. Kan kalau kita lihat dari sampai ke hilir ini, barang itu berubah bentuk. Dari mulai raw material, berubah menjadi barang setengah jadi, berubah menjadi finished good di manufacture. Mungkin nanti di distribution itu barangnya di break bulk, dipecah-pecah dalam ukuran kecil, dikemas ulang, kemudian di packaging, dikirim sampai ke customer. Nah, we call it the transformation process. Nah, barang bertransformasi, informasi juga bertransformasi, diolah dari data, dari supplier, diolah jadi informasi sampai customer. Data di customer diolah menjadi informasi bagi produsen. Sehingga kalau kita lihat aliran di dalam supply chain itu ada 3, information, product, and tentu sekali yang terakhir adalah uang. 3. Jadi 4 organisasi, 3 activity atau 3 aliran dalam supply chain. Itu yang maksud dengan supply chain. Ya, saya cepat aja. Ini gambar supply chain dalam bentuk yang lainnya. Nah, sekarang baru kita lihat tentang supply chain management. Misalkan tadi kan kita sudah definisikan tentang supply chain. Kalau ada kata-kata manajemen, tentulah ini perlunya aktivitas untuk planning, organizing, activating, and controlling dari aktivitas supply chain tadi. Nah, kenapa demikian? Karena supply chain kita yang gambar tadi ini bisa terbentang di seluruh dunia. Gitu. Pabriknya di Cikarang, umpamanya ya. Suppliernya ada di Cina, ada di Filipina, ada di Brazil, mungkin ada di Amerika, ada di Indonesia juga di berbagai kawasan. Itu pemasoknya, misalkan untuk membuat suatu barang. Kemudian setelah di manufacture di Cikarang, kemudian barangnya didistribusikan ke Indonesia dan seluruh dunia juga, sampai ke customer yang customernya tersebar di seluruh dunia. Artinya apa ya Bapak sekalian? Artinya harus ada proses memanage ini semua. Supply chain ini perlu di-manage. Agar apa supply chain di-manage? Siapa tahu? Pak, supaya di-manage. Coba, kenapa perlu di-manage? Agar tercapai Pak, agar setiap hubungan itu tercapai dengan maksimal. Coba siapa? Yang lainnya, kenapa mesti di-manage? Agar ini Pak. Agar bisa proses distribusinya bisa direncanakan, dikendalikan, kemudian menggunakan cara yang efisien dan hemat biaya. Oke, yang lainnya? Boleh? Pak Marcel, Bu Yulia, silakan. Untuk meminimalisir Oke. Siapa lagi? Pak Marcelino. Agar ini Pak, agar Pak. tercipta di jalur distribusi yang efektif dan efisien. Efektif. Oke. Pak Marcelino mau menambahkan ada? ya mungkin dapat mudah diatur ya Pak, karena bisa di-manage baik. Oke. Baik. Jadi tadi saya ulangi, pertanyaannya apa tadi? Bu Yulia, saya menanyakan apa? Tujuan yang akan dicapai Pak? Untuk memanage SCM. Mengapa supply chain mesti di-manage dengan baik? Ya kan? Mesti di-manage dengan baik. Ya kan? Tadi kan di mana supplier tersebar seluruh Indonesia, distributor distribusi tersebar seluruh Indonesia. Nah,
Kenapa mesti kita baik? Karena kita mencapai tujuan dari supply chain. Ada 7 right kan di dalam tujuan supply chain. Ibu Rapa waktu itu sudah mengambil mata kuliah SCM, ada 7 right. Itu masih ingat ya. Nah, saya tidak tampilkan di sini slide SCM ada place, bagaimana mengirim barang tepat-tepat, right time, mengirim barang tepat waktu, right quantity, mengirim barang jumlahnya tepat, right quality, mengirim barang mutunya juga harus terjamin, tidak rusak barangnya, right price, mengirim barang atau barang itu dengan harga yang kompetitif, ya kan? Nah, terus ada right kontrak, kontrak dengan pemasok yang bagus, apalagi satu right lagi itu. Ada 7 right. Nah, itu dicapai sehingga tujuan akhirnya agar membuat customer-nya puas. Ya, customer satisfaction. Jadi di sini tujuannya meet the desired service level. Service level dalam rangka untuk memuaskan customer. Oke, baik. Ini saya tunjukkan beberapa definisi dari supply chain management yang lainnya. Jadi definisi yang pertama tadi adalah supply chain management adalah sekumpulan pendekatan yang untuk a set of product streamline integration. Jadi kata kuncinya how we integration the supply chain, because the supply chain our company, our mitra company atau disebut sebagai members of supply chain spread the whole of the world. For the reason we must integration. Di dalam supply chain ada suatu buzzword-nya yaitu how we integration from upstream until downstream, dari hulu sampai ke hilir. Ya. Mengapa mesti diintegration kan? Supaya streamline, lancar. Apa yang mesti lancar? Flow of flow of money, flow of product or good. 3 ini mesti lancar alirannya, karena perlu ada integrasi. Ya kan, integrasi. Nah, supaya kita juga komunikasi kita lancar, kita perlu ada integrasi. Menggunakan Zoom, menggunakan WA group. Nah, itu cara untuk melakukan integration. Ini adalah kunci dalam supply chain. Ya, baik. Saya lanjutkan, ini beberapa definisi yang lain. Definisi lainnya terkait dengan topik mata kuliah ini, tadi pengantarnya menjelaskan dulu supply chain itu aktivitasnya. Nah, sekarang Ibu dan Bapak lihat slide ini. Lihat slide ini ya. Mulai dari kiri sampai kanan. Lihat slide-nya. Mulai dari tahap input sampai output. Semua barang yang kita pakai di dunia ini, manusia mengkonsumsi barang dan jasa, itu semua asal dari supply chain. Baju atau pakaian, makanan, minuman, peralatan, apa saja yang kita pakai, itu berasal dari supply chain. Nah, bagaimana barang itu bisa sampai ke kita? Tentu melalui proses yang panjang, sampai barang itu bisa tercipta. Ya kan? Nah, sekarang saya Bapak lihat gambar ini, coba kasih komen. Ini Pak Marcelino, suaranya jelas, Pak Marcelino? Iya Pak, jelas Pak. Coba Pak Marcelino kasih komen tentang gambar ini. Gimana ini maksudnya? Gambar ini. Ini ini ada dampak ya masing-masing. Mulai dari input sampai outputnya masing-masing ada dampak itu yang dikeluarkan Pak. Ada dampak. Oke. Bagus. Kemudian siapa lagi yang mau kasih komen? Boleh Pak Depi lah, Pak Depi ini. Yang lagi ngurus apa? Pak Depi. Ya Pak. Ya, kasih komen Pak. Ya Pak. Kasih komen gambar ini. Ini perubahan dari mulai input Pak sampai ke outputnya Pak ya. Dampak-dampaknya juga Pak ya. Dampak-dampaknya. Ya. Oke. Pak Depi itu nggak takut ke sana itu. Sudah sepi malam-malam. Siapa?
di gedung Asia Afrika itu kan ada banyak penampakan biasanya ya. Iya Pak. Soalnya tanggung Pak ini Pak apa namanya tuh? Tanggung Udah ya. Iya. Nggak apa-apa lah kalau ada Sampai beres dulu. aja kuliah di sini bareng gitu ya. Ya. Siapa? Ini siapa ini komen awal Bu Awal. Ya Pak. Pak Awal ya. Awal. Ya Pak. Silakan Pak. Kasih komen. Ini Pak mungkin apa namanya impact dari supply chain siapa maksudnya perubahan mulai dari konsep sampai transportnya Pak, dan juga apa namanya disposal atau dampak yang atau apa namanya limbah yang dikeluarkan dari supply chain sini Pak, pembuatan itunya Pak. Ya, betul Pak sekarang. Jadi dari awal tadi kita kan cerita tentang supply chain. Selama ini mempelajari tentang logistik, tentang supply chain. Barang mulai diproduksi. Nah, tentu sekali sebelum barang di manufacture itu ada proses awal bagaimana kita membuat konsep. Itu konsep. Konsep bukan energi, gitu ya, pikiran. Mungkin ada kertas yang buang, listrik yang digunakan. Setelah ada konsep dibuat desain. Setelah desain kemudian perusahaan baru jadi raw material. Raw materialnya datang transport ke perusahaan. Di perusahaan barang diproses. Setelah jadi ditransport lagi, dikirim ke saluran distribusi, dikirim lagi ke customer. Barang sudah dipakai kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ada juga barang yang dikembalikan. Gitu ya. Nah, mari kita lihat. Ini secara garis besar ini adalah setiap tahapan dari proses pembuatan barang sampai barang itu nanti habis masa hidupnya, disposal. Apa yang terjadi? Di setiap tahap, every link in supply chain can cause pollution. Akan mengibatkan polusi, waste, limbah, ada hazard, atau bahaya-bahaya lain terhadap lingkungan. Oke. Sekarang saya tanya, Bapak sekalian ya, misalkan dalam aktivitas mengekstrak raw material, misalkan kita mau bikin kursi, kursinya dari bahan bakunya salah satunya kita butuh besi. Besi, bagaimana untuk diperoleh besi itu? Tentu sekali ada pabriknya kan, pabrik pembuatan besi, memperoleh biji besi dari mana? Dari mana? Ya. Dari tambang, Pak. Tambang, Pak. Dari Tambang ya. Nah, oke. Di tambang, maka apa dampaknya terhadap lingkungan? Nggak bisa ngecas pakai itu, Im. Harus pakai. Apa dampaknya terhadap lingkungan? Polusi, Pak. Hasil tambang Kerusakan ini Pak. daerah, Kerusakan lingkungan, alam Pak. lingkungan. Ya, bagus. Sudah disebutkan semuanya ya. Jadi kita lihat setiap tahapan ini ada menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Ada dampaknya terhadap air atau udara, water, air, terus limbah-limbah yang dibuang ke dalam, buang ke udara, buang ke air atau ke tanah, begitu ya. Semuanya mengibarkan dampak terhadap lingkungan. Nah, itulah supply chain yang kita pelajari ini, yang terjadi di dunia nyata ini menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah, kalau dia terjadi dampak terhadap lingkungan, maka tentu sekali ada beberapa krisis. Ya, beberapa krisis yang terjadi. Begitu, ini kan krisis-krisisnya. Yang pertama, climate change. Oke, Pak Krisna bisa menyebutkan climate change apa contohnya? Ini kan akibat dari supply chain, kegiatan supply chain mengakibatkan climate change. Apa misalkan? Dampak dari climate change itu. Pak Krisna? Pak
Krisna. Nggak kedengaran. Ini aja. Pak Marcelino. Pak Marcelino ya. Apa dampaknya? Pak. Halo Pak. Tadi manggil. Ya, Pak Krisna. Climate change. Kalau climate change, apa contohnya? Ini Pak. Contohnya mungkin terjadinya apa ya? Polusi asap sehingga menyebabkan perubahan cuaca mungkin ya. Apa ya? Polusi asap. Contoh perubahan cuaca apa? Climate change contoh perubahan. Ya dari efek dari asap itu Pak menyebabkan misalkan cuaca itu tidak cuaca ekstrim gitu Pak. Kayak efek global, efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Oke. Mungkin ya. Perubahan climate change. Apalagi siapa yang bisa mencontohkan selain dari Pak Krisna tadi? Climate change apa dampaknya misalkan? Dampaknya bumi mungkin lebih panas Pak atau lebih dingin karena ada perubahan cuaca dari pembakaran itu. Betul. Ya contohnya tadi ya, dampaknya jadi lebih panas atau lebih dingin. Lebih panas buktinya es itu mencair ya di kutub utara ya, Bu ya. Iya Pak. Es mencair, akibatnya ada beberapa daratan yang rendah itu tenggelam gitu ya, karena es mencair. Itu sering digambarkan kalau lihat di berita-berita tuh es di kutub utara itu sudah mulai mencair sehingga tinggi permukaan air juga meningkat. Pernah juga dengar krisis energi, krisis air bersih, begitu ya. Polusi udara. Pak. Pernah itu mungkin ada kaitan dengan politik juga. Kalau Jakarta itu katanya polusi udara Jakarta paling tinggi, ya, sebenarnya sudah lama ya polusi udara tinggi. Apalagi kalau terjadi pembakaran hutan, gitu ya, mengakibatkan polusi udara yang sangat parah. Nah, sekarang di Jakarta langitnya tuh nggak biru Pak. Apa warnanya? Kelam Jakarta langitnya kelam Pak. Langitnya kelam, apalagi ada corona ya, kelam langitnya. Burian curhat itu Pak. Curhat. Apalagi kalau akhir bulan itu nggak cerah tuh langitnya. Tapi kalau awal bulan agak cerah. Pengaruh Pak, pengaruh ke lingkungan. Iya, ada pemanasan global. Bu Irian ya. Bu Irian, contoh apa yang terjadi dengan pemanasan global ini? Buktinya apa? Bukti nyata terjadi pemanasan global. Positive proof of global warming. Kan pemanasan global. Barusan Bu Irian kan tadi bilang. Apa buktinya terjadi pemanasan global? Buktinya, kalau ada pemanasan global itu dia kan ada penurunan ini apa ya, intensitas daratan ya ke bawah. Terus maksudnya air ya terus mohon. Terus efeknya sih dari apa namanya tuh permukaan air laut ya rata-ratanya ya. Jadi naik gitu. Kalau Bu Irian ini gimana nih? Saya lupa lagi, Jakarta atau di mana tadi? Aku di Pangkal Pinang Pak. Panas nggak di sana? Panas. Itu kan kalau misal banyak yang sudah pakai AC dekat laut. Maksudnya itu banyak yang menggunakan AC, misalkan ya, karena pemanasan global. Masih banyak yang pakai celana pendek gitu ya. Kalau sana daerah Bangka Belitung banyak yang pakai celana pendek ya. Banyak amoy-amoy, iya Pak. Amoy-amoy. Nah, ini adalah bukti yang lainnya, Bu Irian. Tahun abad ke-18 itu, dalaman itu panjangnya segini, paling kiri. Oh iya. Kemudian tahun 1900, ya masih agak panjang. 1950 sudah mulai makin pendek. Terus ya, sampai sekarang itu 1990 sudah makin lebih pendek. Nah, tadi itu nggak hanya pemanasan global itu Pak.
Itu dampak dari pembangunan global. Tadi saya lihat tadi Pak siapa tadi pakai celana pendek itu tadi. Saya lagi duduk di sofa tadi. Pak siapa tadi ya? Pak siapa Pak tadi Pak? Bukan Pak Kresna deh. Nah, itu mungkin karena di daerah panas ya, jadi termasuk. Siapa ini tadi yang tadi ya? Apa Pak Marcelino ya? Iya Pak, iya Pak. Betul, Pak Marcelino karena pendek kan? Ya. Iya ya. Ya, Pak Marcelino kan di daerah Bitung ya. Iya. Nah, panas kan di Bitung ya, Pak Marcelino ya. Nah, Pak, dekat laut jadi panas. Ikan cakalang masih banyak Pak, cakalang. Woi, jadi prioritas di sini. Ikan ini Pak, satu tuna, lagi. Tuna. Roa. Tuna. Apa? Abon. Ikan. Iya. Ya. Abon. Sambal pakai ikan roa gitu ya, Pak. Enak Pak. Pedas Pak. Saya pernah ke sana itu makan pisang pakai sambal roa. Sambal roa. Pisang pakai sambal roa. Mantap sekali. Ya. Mantap Pak. Ini buktinya pemanasan global. Kita lanjutkan. Inilah sudah sering kita lihat gambar-gambar ini bagaimana lingkungan tercemar seperti ini. Kalau di Bitung itu masih ada bis yang ini enggak Pak Marcelino nih? Iya. Antar kota. Ini. Masih ada ya? Iya. Wow. Iya, bisa antar kota. Bisa antar kota ya? Kalau di Jawa udah nggak boleh itu harus euro berapa gitu ya? Euro 5 gitu. Ini masih ada seperti ini. Termasuk juga ya. Yang lainnya kalau kita lihat sebenarnya nanti dampak dari pemanasan polusi yang kita buang ke limbah itu akhirnya berdampak terhadap diri kita juga, ke udara, air pollution, water pollution, terus ke tanah, makan hewan, tumbuhan kita makan, menyebabkan kita menderita macam sakit yang akibat dari limbah yang kita itu dampak terhadap manusia. Nah, perusahaan mulai memikirkan hal ini karena ini memang ada beberapa pressure ya, tekanan-tekanan. Mengapa kita harus memikirkan supply chain ini? Ada beberapa hal seperti misalkan ini kompetitor, ya kompetitor, kemudian juga grup-grup yang pegiat lingkungan, begitu ya, advocacy group, pegiat lingkungan. Terus stakeholder atau investor. Kalau kita jual di bursa saham, kita juga saham-saham yang blue chip termasuk yang perusahaannya ramah lingkungan, termasuk dari pelanggan yang meminta lebih ramah lingkungan, pegawai juga. Apalagi kalau pemerintah adanya aturan-aturan ya atau government. Baik. Nah ini prinsip-prinsip yang di-state oleh United States tentang Global Compact. Ada 10 prinsip. Prinsip 1, 2, 3 aturan internasional sampai ke 10-nya adalah fighting corruption, itu termasuk dalam prinsip ini ya, dikemukakan oleh United Nations. Ini evolusinya saya lewat aja. Sekarang kita bagian berikutnya itu apa sebenarnya yang dimaksud dengan green supply chain management itu. Jadi tadi supply chain. Ternyata supply chain setiap tautan dari supply chain akan menimbulkan dampak lingkungan. Karena itu dampak terhadap lingkungan itu toh akhirnya berdampak lagi terhadap diri kita. Nah, untuk mengatasi hal itu selain diri kita juga tadi ada tekanan-tekanan dari internasional, pegiat nasional, peraturan pemerintah dan sebagainya membatasi sehingga timbullah konsep green supply chain. Apa sebenarnya green supply chain itu? Ini pertama saya mengadop dari Sri Vastafa. Sri Vastafa melakukan penelitian tentang green supply chain yang menyatakan bahwa green supply chain itu adalah integrating environmental thinking, integrasikan pemikiran lingkungan ke dalam supply chain management, Jadi konsep-konsep
pemikiran tentang ramah lingkungan itu dimasukkan ke supply chain management, including, jadi mulai dari yang atau terdiri dari product design, material sourcing, jadi mulai desain produk, purchasing dan selection daripada vendor, manufacturing prosesnya sendiri, delivery of the final product to the customer, sampai mentransportnya, as well as juga end of life the management. Jadi ini sampai di disposal barang itu juga harus menggunakan konsep ramah lingkungan. Nah, ini satu siklus. Mulai dari desain barang itu sampai nanti barang itu dimusnahkan, bagaimana caranya menerapkan konsep-konsep lingkungan. Kalau perusahaan sudah melakukan hal ini, maka dia sudah masuk ke dalam konsep perusahaan yang green supply chain management. Nah, tentu sekali dikuatkan juga dengan kalau sertifikasi yang terkait ramah lingkungan itu, sertifikasi apa ya Bapak sekalian? Ada yang tahu? Sertifikasi apa? Bu Yulia tahu? Ya, Fitri? Sertifikasi yang ramah lingkungan apa? Bu Yulia? Mbak ada komen. Siva, Bu Siva? Apa? Ada yang tahu? Pak. Sertifikasi ramah lingkungan, sertifikasi berkaitan dengan lingkungan apa? K3 atau ISO. K3 atau ISO gitu. Ya, ISO, betul. ISO berapa? Oh iya, ISO. ISO 14.000. Ya, seri 14.000. Bagus. ISO 14.000 ya. Pak Marcelino di kantornya sudah pakai itu di perusahaannya, ISO? Sudah sertifikat tersertifikasi itu? Sudah? Iya, kayaknya udah, Pak. Nah, artinya sudah mengadopsi konsep-konsep dari ramah lingkungan yang lain dari green supply chain. Ini definisi kalau kita lihat dari Penfield, the process of using environmentally friendly input, proses yang menggunakan input yang ramah lingkungan, and turning those input into the output, jadi proses produksinya, transformation-nya juga ramah lingkungan, bagaimana manufaktur itu ramah lingkungan, efisien, menggunakan bakar yang murah, buangannya, kemudian limbah yang dibuang ke alat juga sudah disaring dulu sehingga tidak berbahaya, dan reduce dan bisa didaur ulang, sehingga mengakibatkan sehingga bisa menciptakan thus creating a sustainable supply chain, bisa sustainable, artinya melanggengkan. Adalah untuk limit waste system to the save energy, prevent the dissipation of hazardous substance into the environment. Limit waste industrial system, membatasi limbah industri ini buat ke lingkungan, ya, energi, dan melindungi dari juga resapan barang-barang berbahaya ke dalam lingkungan. Itu konsep dari green. Bagian berikutnya ini perbedaan green supply chain dan konvensional. Ya, green supply chain. Saya kasih tunjuk satu aja. Tujuannya dari green supply chain adalah economical dan ekonomi. Sementara konvensional fokus kepada ekonomi saja. Kemudian ecological impact. Kalau green supply chain dia low impact. Integration approach, karena menggunakan integration approach, sementara konvensional dia high impact. Speed flexibility dia lebih rendah, yang di sini memang lebih tinggi. Tapi supplier selection criteria dia long term relationship. Artinya memang memilih sebuah yang sudah menerapkan konsep-konsep lingkungan sehingga ini bisa kerjasama dalam jangka panjang. Sebaliknya kalau konvensional dia short relationship. Cost and pricing saat ini memang agak lebih mahal di green supply chain ini. Konvensional dia murah, tetapi akibatnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang merusak, akibatnya ya menimbulkan dampak terhadap manusia dan akhirnya cost-nya mahal. Consumer selection criteria less prefer due to high pricing. Jadi orang banyak
banyak membeli barang-barang ini juga yang ramah lingkungan karena berkaitan dengan kesehatan dan juga awareness terhadap lingkungan, walaupun harga agak lebih mahal. Ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini bagian akhirnya. Oke, bagian akhir ini tentang assignment atau tugas. Nah, Bapak tadi sudah bisa akses ya ke VL yang sudah bisa akses. Nanti kalau enggak, saya juga bisa kasih ini. Bagaimana ya, Bapak, ini capture aja bisa nggak nih, di capture dulu ini. Tapi kalau yang sudah bisa akses ke VL, tinggal download ya. Kalau bagi yang belum, silakan capture ini bisa ya. Nah, begini Bapak sekalian. Tugasnya itu begini. Ibu dan Bapak masing-masing browsing di internet. Ya, browsing di internet apa regulation. Search Internet for Environmental Regulation Indonesia. Jadi cari regulasi tentang lingkungan yang berlaku di Indonesia. Apa regulasinya? Nah, artikelnya apa dan sebagainya begitu ya, disebutkan poin-poinnya. Kemudian Ibu dan Pak kasih contoh satu saja perusahaan yang dihukum oleh pemerintah karena melanggar regulasi tersebut. Ibu dan Pak nanti coba buat dalam PowerPoint, tapi di save-nya dalam PDF aja. Buat dalam PowerPoint, di save dalam PDF. 5 lembar saja. Nah, halaman depannya ada nama Ibu dan Bapak, NPM, kemudian regulasinya apa, kemudian perusahaannya, foto-foto lah, begitu foto perusahaan dan sebagainya ya, kasus apa dia melanggar begitu ya, kasus apa dia melanggar, kemudian di sumbernya jangan lupa ya, source-nya dari mana. Oke, mau tanyakan tugas ini?